Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kepribadian dan gaya hidup konsumen. Saya Nita Ratnodiani akan menyampaikan tentang pengertian kepribadian dan teori kepribadian. Kepribadian dapat menjadi variabel yang berguna dalam menganalisis pilihan merek konsumen. Atas dasar itulah, penting bagi pemasar untuk mengetahui karakteristik kepribadian, karena konsumen akan memilih merek dari suatu produk yang sesuai dengan kepribadiannya. Menurut Soeharto dan Sutarso, kepribadian adalah sekumpulan karakteristik psikologi yang secara konsisten mempengaruhi cara seseorang merespon sesuatu di sekelilingnya. Kepribadian akan menentukan bagaimana seseorang menentukan kebutuhan yang akan dipenuhinya, bagaimana mereka mencari informasi, bagaimana mengkonsumsi, dan bagaimana mereka menentukan sikap atas puas atau tidak puas. Kepribadian merupakan sekumpulan sifat psikologis manusia yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan. Kepribadian digambarkan sebagai sifat seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi, rasa hormat, kemampuan bersosialisasi, pertahanan, dan kemampuan beradaptasi. Selanjutnya, teori kepribadian. Terdapat 3 teori kepribadian yang utama. Yang pertama, teori kepribadian Freud atau teori psikoanalitis. Menurut teori Freud, kepribadian manusia terdiri atas 3 unsur yang saling berinteraksi, yaitu ID, superego, dan ego. ID merupakan aspek biologis dalam diri manusia yang ada sejak lahir, yang mendorong munculnya kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar dan haus. ID menggambarkan naluri manusia yang secara biologis membutuhkan makanan dan minuman. Superego adalah aspek psikologis pada diri manusia yang menggambarkan sifat manusia untuk tunduk dan patuh kepada norma-norma sosial, etika, dan nilai-nilai masyarakat. Superego atau menekan nafsu biologis yang ada dalam diri manusia. Selanjutnya, ego. Ego merupakan unsur yang bisa disadari dan dikontrol oleh manusia. Ego berfungsi sebagai penengah antara ID dan superego. Ego berusaha menyeimbangkan apa yang ingin dipenuhi oleh ID dan apa yang dituntut oleh superego agar sesuai dengan norma sosial. Teori kepribadian yang kedua yaitu teori Freud atau teori sosial psikologi. Terdapat 2 hal yang membedakan teori ini dengan teori Freud, yaitu yang pertama, lingkungan sosial yang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian manusia, bukan insting manusia. Yang kedua, motivasi berperilaku diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Horney, mengemukakan model kepribadian manusia yang terdiri atas 3 kategori, yaitu yang pertama, komplain, adalah kepribadian yang dicirikan adanya ketergantungan seseorang kepada orang lain. Yang kedua, agresif. Agresif adalah kepribadian yang dicirikan adanya motivasi untuk memperoleh kekuasaan. Dan yang terakhir, detached, adalah kepribadian yang dicirikan selalu ingin bebas, mandiri, mengandalkan diri sendiri, dan ingin bebas dari berbagai kewajiban. Teori kepribadian yang terakhir ada teori ciri. Teori ciri mengklasifikasikan manusia ke dalam karakteristik atau sifat atau cirinya yang paling menonjol. Teori trait merupakan sifat atau karakteristik yang membedakan antara satu individu dengan individu yang lain yang bersifat permanen dan konsisten.
Gaya hidup didefinisikan sebagai cara hidup yang didefinisikan oleh bagaimana seseorang menghabiskan waktunya, apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya, apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka dan juga dunia di sekitar. Gaya hidup dapat diukur dan diamati dengan sistem AIO atau Activities, Interest, dan Opinion. Activities sendiri adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seperti melakukan kegiatan bekerja, liburan, dan sebagainya. Yang kedua itu ada interest atau minat, keinginan. Contohnya itu seperti minat atau keinginan berkeluarga, minat atau keinginan dalam memilih makanan. Yang ketiga itu ada opinion. Opinion itu atau pendapat. Contohnya itu pendapat tentang diri mereka sendiri, tentang ekonomi, sosial, pendidikan dalam lingkungan mereka. Terdapat beberapa perubahan dalam gaya hidup. Contohnya yaitu lebih menyadari tentang kesehatan dan gizi, lebih menyadari tentang diri mereka sendiri, meningkatkan penekanan tentang kesenjangan sosial atau hidup, juga kesadaran lingkungan yang semakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadel. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang kepribadian dan perilaku konsumen. Langsung saja. Keinovatifan konsumen dan sifat kepribadian yang berkaitan dengan praktisi. Pemasaran berusaha mempelajari semua yang dapat mereka pelajari mengenai inovator konsumen, karena respon pasar para inovator konsumen sering menjadi petunjuk atas faktor-faktor yang akhirnya akan menentukan sukses atau tidaknya barang atau jasa yang baru. Sifat kepribadian yang berguna untuk membedakan antara inovator konsumen dan bukan inovator meliputi sifat-sifat konsumen. Yang pertama, keinovatifan. Para peneliti konsumen telah berusaha menyusun instrumen pengukuran untuk menaksir tingkat keinovatifan konsumen, karena ukuran sifat kepribadian tersebut memberikan wawasan yang penting mengenai sifat dan batas-batasan kesediaan konsumen untuk berinovasi. Yang selanjutnya ada dogmatisme. Dogmatisme adalah sebuah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kekuasaan yang ditunjukkan individu terhadap hal-hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap informasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka yang sudah mendalam. Yang selanjutnya ada karakter sosial. Karakter sosial adalah sifat kepribadian yang berkisar dari pengarahan diri sendiri dan pengarahan oleh orang lain. Para konsumen yang diarahkan oleh diri sendiri cenderung menyadarkan pada nilai-nilai atau standar dalam diri mereka sendiri dalam menilai berbagai produk baru dan kemungkinan terjadi. Konsumen inovator mereka cenderung tertarik pada tipe pesan promosi yang berbeda, terutama iklan yang menekankan sifat-sifat produk dan manfaat pribadi. Sedangkan para konsumen yang diarahkan oleh orang lain cenderung mencari petunjuk dari orang lain mengenai apa yang betul dan apa yang salah. Mereka cenderung menyukai iklan-iklan yang menonjolkan lingkungan masyarakat atau penerimaan masyarakat yang disetujui. Jadi, para individu yang diarahkan oleh orang lain mungkin lebih mudah dipengaruhi. Yang selanjutnya, perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau konsumen pada hakikatnya untuk memahami mengapa konsumen melakukan dan apa yang mereka lakukan. Pemahaman terhadap perilaku konsumen bukanlah satu hal yang mudah untuk dilakukan, karena terdapat banyak faktor yang berpengaruh dan saling interaksi satu sama lainnya. Sehingga pendekatan pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus benar-benar dirancang dengan sebaik mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. Selain itu, para pemasar harus mampu memahami konsumen dan berusaha mempelajari bagaimana mereka berperilaku, bertindak, dan berpikir. Walaupun konsumen memiliki berbagai macam perbedaan, namun mereka juga memiliki banyak kesamaan. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.